kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal ikut, yang hafal boleh ikut. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Surah apa, Bu? 100.000 tuh, gak lama. Saya belum nanya ayatnya, cuma surahnya doang. Ayat berapa, Pak? Tuh udah 3. Ya udah nggak jadi. 100.000. Wa qala ta'ala fi haditsil qudsi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ana idza dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Semesta milik, jawab Allah. Semesta milik, alam semesta kepunyaan, ibu milik, suami milik, suami istri milik, saya milik, kamu, yeah. Milik Allah. Semuanya milik Allah, enggak ada memiliki apapun di bumi ini. Bahkan aku tak miliki aku. Ibu tak miliki ibu sendiri, karena ibu adalah milik, bapak milik, suami milik. Jadi ibu tak punya kuasa memiliki suami. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi cuma ngapain tuh suami istri? Cuma kontrak, saling memanfaatkan, menggunakan. Betul? Kalau udah nggak ada manfaatnya nggak bisa dipakai. Betul apa nggak, Bu? Hei, betul nggak? Ibu udah nggak ada manfaatnya, ngapain? Izin game sudah selesai. Masya Allah. Maka kita bersyukur pada Allah sampai hari ini Allah titipkan nyawa untuk kita. Alhamdulillah. Suami titipkan untuk ibu. Alhamdulillah. Ikuti alhamdulillahnya. Istri titipkan suami. Alhamdulillah. Yang semangat. Anak-anak titipkan untuk bapak ibu. Alhamdulillah. Semua titipan. Istri titipan, suami titipan, harta titipan. Nanti suatu saat akan diambil pemiliknya. Bu, pernah naik kereta belum? Bawa mobil apa enggak? Ke keretanya naik mobil apa enggak? Mobilnya dibawa apa? Bawa naik kereta? Di mana? Begitu diparkir, ditaruh,
Tukang parkir seneng nggak kalau banyak mobil? Tapi kalau sampai malam, jawab. Tukang parkir kalau pagi banyak mobil seneng apa enggak? Sampai tengah malam seneng apa enggak? Seneng yang apa kalau tengah malam? Diambil pemiliknya. Jadi istri suami adalah barang parkiran. Kalau sudah diambil pemiliknya, tukang parkir tidak boleh protes, justru malah seneng. Itu ngerti nggak maksudnya nih? Saya ajak mikir dulu nih. Anak-anak titipan sebentar lagi akan diambil oleh siapa bu kalau anak ibu? Oleh calon suaminya. Ibu dulu sama suami bapak ibu keluarganya begitu. Qabil tu nikah wa tazwijaha. Selesai itu ibu di bawah suami. Nah itu cuma contoh doang. Yang kedua, salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua menjadi umat yang taat hingga hari kiamat, mendapat syafaat, nikmat yang berlipat-lipat, mendapatkan tempat yang paling tinggi yaitu al-jannat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena itu salah satu syaratnya adalah senang memuji Rasulullah dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Bapaknya mana suaranya? Sallallahu Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arushal Khafiqaini. Yuk. Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arushal Khafiqaini. Ya Muayyad Ya Imam al-Qiblataini. Ya Nabi Ya Nabi salam. Ya Rasul Ya Habibi salam. Salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Jawabnya alhamdulillah ya. Sehat Bapak Ibu? Bahagia? Banyak harta? Banyak anak? Bapak-bapak banyak istri? Banyak istri kenikmatannya. Alhamdulillah. Bu, kok gak semangat Bu? Bu, oh ternyata Pak Ibu seneng yang keras. Kalau Bapak seneng yang lembek. Pak, Bu. Ya. Alhamdulillah pagi yang penuh kebaikan, keberkahan. Rasulullah berdoa untuk kita semua. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah bagi umatku pada pagi harinya. Alhamdulillah. Kenapa? Habis subuh zikir, baca Al-Quran, pengajian. Duha lewat, sholat duha. Kemudian pengajian. Jadi kita mendapat doa Rasulullah, doa keberkahan. Alhamdulillah. Maka yang senang ngaji, kegiatan di pagi hari, apapun namanya kegiatan yang baik,
nyapu depan rumah, bersihin gotnya, nyuci di pagi hari, kena panas, berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ba'da subuh dilarang tidur. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Aduh, ya Bu. Kok seneng keras terus deh. Kita masuk tema sekarang. Aku sesuai pikiranku, diriku sesuai pikiran. Apapun yang terjadi hari ini adalah merupakan rangkaian pikiran kita masa lalu. Yang terjadi esok merupakan rangkaian pikiran kita hari ini dan yang akan datang. Hari kiamat tiba, semua terkait dengan apa yang kita pikirkan hari ini. Maka selalu pikirkan yang terbaik. Lalu ucapkan yang terbaik. Lalu kerjakan yang terbaik. Lalu doa terbaik. Tawakal yang terbaik. Biar yang maha baik menentukan yang terbaik pula. Semua itu terjadi karena pikiran kita yang menggelinding. Watch, perhatikan. You thought, pikiran kamu itu akan menjadikan kata-kata watch. Bu bahasa Inggris tadi tuh. Perhatikan pikiran yang terus menerus itu akan diucapkan jadi kata-kata. Maka pikiran gini Bu. Pikirkan, mimpikan, visualkan. Coba ikuti kata-kata saya. Pikirin, pakai bahasa Betawi. Pikirin, visualin, mimpiin. Sorry, pintar Ibu. Pikirin, mimpiin, visualin. Coba Ibu bayangkan surga hari ini. Ibu masuk surga, bayangin kapan itu. Tapi pikirin, lalu mimpiin. Iya benar. Kemudian visualin tuh. Seakan-akan Ibu berada di surga. Ketemu bidadara yang gantengnya pakai baju coklat. Pakai kacamata. Hah? Kan saya suruh memvisualkan, jangan dibantah Beb. Astagfirullahaladzim. Karena yang dipikirin itu yang terjadi. Maka Bu, pikirin, ulangi. Pertama katakan. Mimpiin, visualin. Bahasa kitanya tahu, kita pikir lalu pikiran itu menjadi mimpi dan mimpi itu divisualkan. Apa itu? Digambarkan seperti nyata terjadi. Dan itulah doa. Ya Allah, aku pengen masuk surga. Dipikirin tuh, lalu ngomong, dibayangin dan kemudian digambarkan. Seperti apa surga? Nikmat, jannatun na'im, tajri min tahtil anhar, khalidina fiha. Kemudian, wa azwajum mutahharah. Di dalam surga yang penuh kenikmatan itu. Boleh lihat dalam surah Ali Imran ayat 14, 15, 16, 17. Digambarkan itu surganya ada sungai mengalir di bawahnya. Lalu ada bidadari yang mendampinginya. Allah ridho. Untuk siapa itu? Divisualkan. Yang masuk surga itu adalah yang pertama. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin. Orang yang ngomong berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, innana amanna. Kami ini beriman. Kami enggak lihat engkau, enggak lihat Rasul engkau.
gimana memerintahnya, tapi kami ini iman, maka kami ikut. Faghfir lana, ampuni ya Allah semua kesalahan dosa kami. Dunubana, dosa-dosa kami. Wakina ada benar, dan aku mau mlebu rokok, enggak mau masuk neraka. Itu yang pertama Allah gambarkan, yang akan masuk neraka, surga naim, penuh kenikmatan adalah yang dia selalu berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Coba sama-sama. Bapaknya nggak mau masuk surga. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tanpa saya. Tuh, 2, 3. Mulutnya sih gerak tapi gak ada suaranya, pantesan gak salah. Kata Allah, siapa orang yang diberi jaminan masuk surga? Itu salah satunya yang pertama, qalu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang dia beriman dan mohon ampun kepada Allah. Satu. Yang kedua, apa Bu di situ Bu? Ayat 16, 17 Ali Imran. Iya. Terjemahannya yang pertama apa? Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ayat berikutnya. Juga orang yang sabar, Wasabirin, as-sabirin, terus as-sodikin, terus wal qanitin, terus wal munfiqin, terus wal mustaghfir bil ashar. Ayat sebelum itu yang masuk surga. katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi rohnya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Masya Allah, jannat, surga-surga, bawahnya mana sungai-sungai. Untuk siapa itu? Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangannya Ada bidadari-bidadaranya. Terus Allah ridho. dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Untuk siapa tadi itu? Surga yang ada sungai mengalir, ada bidadari-bidadarinya. Allah ridho. Untuk siapa? Orang yang berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang kedua, orang yang sabar, as-sabirin. Yang ketiga, orang yang as-sadiqin. Yang keempat, wal qanitin. Yang kelima, wal munfikin. Yang ketujuh, yang keenam, wal mustaghfirina bil ashar. Yang mohon ampun di waktu sahur sebelum subuh. Kesimpulannya, Bu, bayangin itu, mimpikan itu, lalu visualkan. Ibu udah ada di taman, ada sungainya, ada pasangan yang kayak saya tadi itu. Jangan bilang saya nggak mau, saya cuma nyontohin doang. Bayangin ya, laki-laki itu gagah, ganteng, perkasa, perlente, pokoknya keren. Kalau di dunia kayak kalau dunia. Di surganya suami ibu nanti ya yang itu. Kemudian orang-orang yang itu yang Allah ridho, ternyata Allah kasih surga yang seperti itu nikmatnya. Siapa mereka itu? Yang berdoa. Yang beriman dan yang berdoa minta ampun pada Allah. Yang kedua yang sabar. Yang ketiga yang benar. Yang keempat yang taat. Yang kelima yang berinfak. Yang keenamnya yang berdoa istighfar lagi di waktu sahur sebelum subuh. Tolong itu visualkan. Kalau membayangkan surga,
maka pikiran ini akan terus mempengaruhi hidup kita. Aku pengen masuk surga, maka visualkan surga itu. Lalu bagaimana mendapatkannya? Maka itulah amal-amalnya, yaitu yang Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. 2, 3, 4, 5, 7-nya, 6-nya silakan dilanjutkan. Visualkan. Lalu amalkan. Dan akan jadi kenyataan. Jadi ternyata anak-anak yang punya mimpi masa depan yang akan sukses, sekarang mulai diajak bermimpi. Anak-anakku mau jadi apa? Jangan tanya, tapi langsung anak-anakku jadi orang soleh, kaya raya, baik hati, dermawan dermawati, taat pada Allah, berbakti sama orang tua, dan disayangi sama semesta. Akan terjadi. Ibu pernah dengar ketika Imam Syekh Sudes ditanya, bagaimana Syekh kok bisa memimpin 2 kota suci untuk 2 masjid, Mekah dan Madinah, menjadi ketua imam di 2 masjid. Apa jawabnya? Ketika saya aktif, dia nggak bilang nakal. Ulangi Bu ya, nggak boleh bilang anaknya nakal, apalagi kurang. Jangan terusin. Yang negatif nggak ada. Ketika saya aktif, ibu saya ngomong, biarin kamu jadi anak soleh, biarin kamu hafal Quran, biarin kamu jadi imam masjid haram. Kejadian. Alhamdulillah. Emang kenapa? Rasulullah bersabda, du'aul walid li waladihi kadu'aun nabi li ummatihi. Doanya emak kepada anak-anaknya sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Diqabul. Ulangi. Ngomong jangan sembarangan, tapi ngomong yang baik. Karena setiap ayah ngomong itu doa, malaikat dengar. Ingat, malaikat mau haji ada terus 2 malaikat mengiringi kita. Kalau orang kampung saya 40 hari malaikat mengitari kalian. Enggak haji pun ada 2 malaikat kiri kanan. Ada korik. Ada malaikat, ada juga jin yang ikut ibu. Bu, ada jin di belakangnya. Korin namanya. Ya Bu, gak usah takut karena udah menjelma ibu sendiri. Kadang-kadang ibu jadi sampai suaminya takut kalau ketemu ibu. Kenapa? Karena ibu udah menjelma korin. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Kenapa Pak nggak mau nikah lagi? Takut sama korin. Dan korinnya siapa? Itu Pak Haji. Pasti istri nggak datang mesti istri ini. Yang terucap lama-lama akan jadi amal. Action lama-lama akan jadi habit, kebiasaan. Kebiasaan habit lama-lama akan menjadi karakter. Karakter sudah mengikat dalam diri masing-masing akan jadi takdir, destiny. Nih, thought, words, action, habit, karakter, destiny. Ulangi Bu, pikiran, ucapan, perbuatan, kebiasaan, karakter akan menjadi destiny, menjadi takdir. Karena itu jangan mikir liar. Pikirannya adalah satu, Allah. Ulangi. Ada ayatnya? Ada dong. Surah apa? Ali Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Mana kok hilang semangatnya sih?
Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, mantep nih, kompak, mantep nih. Bu, bu, udah ketemu belum? Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal, yang menggunakan akal. Semua orang punya akal nggak, Bu? Ulangi, jawab yang semangat, Pak. Pak, semua orang punya akal nggak? Jawab lagi, apakah semua orang menggunakan akalnya? Belum tentu. Kenapa itu ada orang senggolan mobil, berantem, mobil pecahin? Karena nggak menggunakan, sudah kecelakaan, malah tambah celaka. Kenapa? Membuat musuh, mobil orang dirusak, jadi kacau. Padahal kalau mohon maaf, saya nggak sengaja, mohon maaf saya buru-buru, ya sudah kita selesaikan nanti ya, ini kartu nama saya, tinggal nggak apa-apa nanti saya transfer untuk urusan ininya, perbaiki aja, beres apa enggak? Tapi kalau malah mukul, mecahin kacanya, tambah polisi ngelihat, kemudian diadukan, selesai. Panjang urusan, cuma urusan senggolan mobil. Tetangga tanamannya ke halamannya bilang, Bu, Pak, mangga saya ke halaman ibu. Kalau ibu mau metik silakan, sudah saya ikhlaskan. Gak usah izin pun sudah memang milik dia. Kenapa? Tanaman yang ke tetangganya keluar rumahnya ke jalanan milik umum. Yang keluar. Betul? Jadi gak usah marah, sedekahlah. Ya, Bu. Suami pulang tengah malam, syukuri udah pulang, gak usah dimarahin. Gini hari baru pulang, emang gak capek nungguin situ. Ya Allah udah pulang dimarahin, makanya balik pulang lagi. Udah pulang mas sambut, alhamdulillah suamiku pulang juga akhirnya. Lalu ibu katakan, hei suamiku, silahkan engkau terbang setinggi-tingginya. Silahkan pergi sejauh-jauhnya. Yang penting malam Jumat kau ke kamarku. Setuju gak Pak? Saya nggak nanya situ, bolehnya. Pak, kalau ada istri ngomong begini, suamiku silakan terbang setinggi-tingginya dan pergi sejauh-jauhnya. Yang penting transferan lancar. Nggak setuju? Takut sama korinnya. Bu, kan saya ajak mikir bagus. Suami terbang setinggi-tingginya, memang dia pilot. Sejauh-jauh memang dia pilot ke Amerika, 3 sebulan baru pulang sekali. Boleh apa enggak? Biarin aja sejauh-jauhnya dia pergi tinggi-tinggi saya terbang. Yang penting pulangnya ke rumah. Dan cintanya untuk ibu, anaknya ada 10, alhamdulillah. Ngapain dipikirin suamiku ngapain, capek. Ibu sholat di atas sajadah, ya Allah suamiku milikmu, dalam tanggunganmu kuserahkan padamu, jaga dia. Ya Allah jagalah suami, jangan disakiti, jagalah suami harus pulang kembali. Ku jaga suami agar selalu mencintai, ku jaga suami malam minggu lagi. Beres apa enggak? Ngapain mikir buruk? Itu yang saya maksud Pak, Bu. Ya Bu, Bu. Biarin suami terbang setinggi-tingginya, pergi sejauh-jauh, yang penting pulangnya ke rumah. Kejadian ntar itu. Berarti udah janda. Saya gak mau nengok
Bu, bu, yang ibu pikir itu yang terjadi. Nih, saya ulangi lagi. Ibu nganter suami nanti malam jam 3 pagi. Kalau ibu bilang gini, kalau ibu bilang begini, ya Allah besok pagi nganter suami jam 3, jam 2 harus sudah bangun mempersiapkan diri. Berarti jam 8 malam sudah siap semuanya, sudah siap di koper barang akan dibawa dan sebelum tidur mainkan dulu cintanya. Enak apa enggak? Lalu lepaslah suami dengan bahagia. Sudah diberikan kenikmatan. Itu akan plong. Jalan itu lempang. Dan ibu jam 2 bener bangun. Jam 3 anterin ke bandara cepet banget nyampainya. Alhamdulillah. Tapi kalau ya Allah Pak, kenapa pesawat jam 3 itu kan susah. Nanti mama kan jadi gak bangun. Susah. Itu mau ngepek berat, mau berangkat gak dapat apa-apa. Mau gituan juga gak enak. Mau ibadah sunnah juga gak enak. Kenapa? Karena sudah dipenuhi pikirannya adalah kebuntuan. Pikiran yang jelek, jahat dan seterusnya. Maka yang terjadi sekarang rangkaian pikiran kita kemarin. Itu namanya konstruksi berpikir. Maka Allah bilang, pikirin apa yang Allah ciptakan ini. Siang malam, langit dan bumi. Maka gunakan akal. Siapa mereka yang gunakan akal ini? Ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyamah. Yaitu orang-orang yang ingat Allah ketika dia berdiri. Berdiri itu tidak terus seperti saya. Bisa apa saja. Jalan juga berdiri. Lari juga berdiri, betul? Halo? Berdiri itu semua keadaan. Sholat juga berdiri. Semua ingat Allah. Kenapa? Terima kasih ya Allah. Engkau bisa dirikan saya. Terima kasih ya Allah, tegap saya. Sholat dengan sempurna. Berdiri ingat Allah. Jalan ingat Allah. Lari ingat Allah. Dan hanya menyandingkan diri dengan Allah. Kenapa? Kejadian itu milik Allah. Dan semua terjadi karena izin Allah. Maka berdiri ingat Allah. Yang pertama, orang yang hidup menggunakan akal. Berdirinya adalah Allah. Wa qu'udan, waktu duduk. Seperti saya. Sampai di sini saya duduk di kursi yang paling enak di sini ini, Allah yang takdirkan. Lewat Mas Ram, Haji Rama yang WA saya, Ustadz bisakah mengisi pengajian tempat saya? Bisa Mas, tapi kan baru pulang. Enggak apa-apa orang saya kasih WA. Nih saya pulang hari Jumat. Itu Sabtu udah ngisi pengajian, Minggu pengajian, Senin pengajian. Enggak ada istirahatnya. Kenapa? Wong di Mekah tiap hari ngaji pengajian kok. Tuh jamaah kloter 40, duhur ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, subuh ngaji. Betul Pak? Dan enggak dibayar saya. Kenapa? Allah yang bayar. Ini duduk saya di sini karena Allah yang memanggil saya. Maka saya siap Mas. Kalau saya sakit, aduh kan belum 40 hari masih sakit. Enggak. Karena saya siap, maka saya sehat. Alhamdulillah. Berpikirlah mudah, semua urusan mudah. Berpikirlah kaya akan kaya. Maka tolong Pak Bu, punya anak jangan dicegah menikah. Pak, aku udah punya calon semester 7. Iya. Selesai semester 7, semester 8. Lalu 9-nya kau sudah. Semester 10 kamu nikah. Begitu enak. Kamu kerja dulu, cari kerja dulu, sukses dulu. Laki-lakinya udah kabur. Nyari yang sudah siap menikah dengan laki-lakinya. Kalau Rasulullah, kalau ada laki-laki baik yang datang kepadamu, meminang anakmu, beri. Kalau nggak dikasih, tunggulah kehancuran itu. Laki-laki baik datang ditolak. Maka ayah bunda tolong katakan pada anak-anak, anakku, kuliahlah kamu. Dan sekaligus ikhtiarnya jodoh. Maka paket suami istri, anak ngomong gini, ya Allah berikan ilmu yang manfaat buat anakku di kampus itu. Lalu punya keterampilan yang baik. Dan berikan jodoh
yang setingkat, yang sama, yang seimbang, yang sekufu, sama-sama sarjana di kampus yang sama. Karena dia udah tahu melihat keadaan di sana. Ya Allah, amin. Terjadi tapi ya Allah, kalau bisa anak saya nikah nanti anaknya udah umur 40. Bener 40 baru nikah, lalu nggak bisa, nggak berani hamil, lalu nggak punya anak, susah. Nikah kalau udah sukses, ternyata anaknya nggak sukses, nggak nikah-nikah. Please, wanita 23, 24 nikahkan, laki-laki 25 nikahkan. Lalu ajak anak berjuang. Anakku harus berlelah-lelah untuk sukses. Nanti kamu di masa tua akan lillah dan saadah. Tapi kalau kamu di masa mudanya tumbang, meriang, tiduran, ingat di masa tua kamu akan terbelakang. Kalau di masa muda kamu santai, kamu akan lunglai di masa tua. Kalau di masa muda kamu tiduran, rebahan, kamu akan jadi anak-anak yang ditinggalkan. Gak ada wanita yang mau sama kamu, nak. Kamu nganggur, kamu nyantai, ngegame sampai tengah malam lewat. Kalau pagi ini dia lelah, siang tidur, sorenya bahagia. Paginya dia bangun untuk tahajud, witir, istighfar, doa, subuh dia sholat berjamaah. Dia akan fresh setelah subuhnya, bahagia berkah hidupnya. Tapi kalau dia nyantai, kata Rasulullah, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu ista'unu 'anil nas. Rawahu Tabrani. Hai Muhammad, kata Jibril pada Rasulullah, kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangun malamnya, ruku sujudnya jam 3, setengah 4, jam 4 dia ruku, dia i'tidal, dia sujud. Lalu istighfar yang banyak. Wal mustaghfirina bil ashar. Istighfar di waktu sahur. Kemudian di jalan ke masjid, dibawa anak-anak bayinya, anak laki-laki bujangnya, anak perempuan gadisnya, suami istrinya, sekeluarga berangkat masjid. Penuh nih, nggak muat nih masjid. Buat apa dibangun tingkat? Halo, halau, bilang hai dong, halau, halau, kayaknya samain nadanya, halo, 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 bagus. Kita udah berarti ibunya sudah ya, sudah VIBES. Ngerti orang? Tanya Mas Rama, apa itu Mas? VIBES. Apa itu Mas? Artinya Mas? Hah? Dia ngerti itu. Alhamdulillah. Ulangi, alhamdulillah. Langsung lillah, alhamdulillah. Wa syukru. Kalau saya ngomong asik, jempol ke atas bilang jos. Asik? Nah, udah sefrekuensi namanya itu. Soulmate. Maaf ya Pak, Bapak kurang maju soalnya. Saya lanjut. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangun malamnya. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas, dan kehormatannya adalah dia merasa cukup yang Allah beri. Enggak pernah kurang. Mobil sudah ada 2, rumah bertingkat, istri cantik, anak 6, apalagi yang kurang? Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Pak, jangan dibingkem terus. Alhamdulillah. Cukup yang sudah ada. Jangan minta lagi. Apalagi minta manusia. Ibu pengen haji, pengen punya mobil. Nggak usah minta suami. Suaminya juga kere. Kenapa kere?
Dia kan dapat gaji. Kalau yang kaya itu nggak gaji. Saya gaji berarti saya kaya. Ibu udah gaji, pembantunya berarti kaya. Bapak gaji kaya, berarti kaya saya semua. Ulangi saya. Semua di sini adalah orang yang kaya. Kenapa? Merasa cukup dan mencukupkan apa yang sudah Allah beri. Ulangi. Merasa cukup apa yang diberi dan mencukupkan yang sudah diberi. Jelas? Katakan ulangi lagi. Orang kaya itu adalah yang merasa cukup apa yang sudah diberi dan mencukupkan apa yang sudah, ya udah gitu aja. Merasa cukup dan cukup dah. Namanya qanaah. Lagunya syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan itu qanaah. Bersyukur atas apa yang Allah beri dan mencukupkan yang ada, lalu hanya berbuat baik, berkata baik, berbuat baik, bersama orang baik, untuk yang baik, mati baik, kembali kepada Allah yang maha baik, mendapat nikmat yang baik, yaitu surga tertinggi, surga terbaik. Alhamdulillah wa syukru asyik. Jelas apa enggak? Ibu cukup dengan Allah. Suami akan pergi. Jadi cintanya jangan sampai setengah mati, apalagi cinta mati. Cintanya biasa aja, karena akan ditinggal atau meninggalkan. Karena itu berpikir kita, pola pikir kita sekarang, aku sesuai pikiranku. Ibu tua, sehat, kaya. Siap? Katakan bisa. Katakan bisa. Saya kaya sehat. Makin tua makin sehat. Makin tua makin kaya. Bapak nggak ada suaranya tau. Ibu bapak semakin tua semakin bahagia. Insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya. Mantap. Makin tua makin kaya, sejahtera, bahagia, berkah insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya. Itu akan terjadi. Maka suami minta makan apa aja jangan ditolak. Dan jangan dimarahin. Kata suami, mah pengen makan soto Betawi, beliin. Jangan bilang, Pak kolesterol. Makan itu enggak ada kolesterol. Karena bilang duitnya enggak ada, jadi enggak ada. Ibu gimana caranya agar suami senang? Kalau udah senang ridho, ibu meninggal masuk surga. Ridho, dapat ridho dari suami. Ulangi ibu ya, jangan tolak suami minta apapun. Mah, ayo mah. Jangan bilang, Pak udah tua, udah gak sanggup. Jangan, usahakan sebisa mungkin. Gimana kek caranya? Yang tahu ibu, saya belum tua gak tahu. Hah? Pak, bapak jangan letoy di masa tua. Serius, berpikir sehat, kuat, bisa, akan bisa. Kalau bilangnya, aku ya raiso, tak debek-debek ora iso apa-apa. Ngerti ya? Astagfirullahaladzim, jorok dong saya ngomongin. Pak, jangan mikir saya nggak bisa, saya nggak mampu. Bapak harus bilang, ya Allah, ini saya punya. Engkau beri di masa tua, agar istriku bahagia. Boleh dong ya Allah, mampukan aku untuk menyenangkannya. Bismillah, yakin, minum jamu, minum telur. Karena ngomong serangan jantung, ya jantung terserang. Pikiran ucapanmu itu terjadi, Bu. Serius, banyak kan orang begitu. Ada orang datang ke rumah saya. Ustadz, saya mau minjem duit 5 juta. Buat apa? Tolong bikin rencananya. Ustadz, saya tunggu 5 menit. Gak ada apa-apanya.
Oke, kalau kamu nggak bisa bikin rencana uang 5 juta, nggak usah minjem. Saya ajak mikir, bagaimana kalau saya kasih 1 juta, usahakan 3 seminggu bisa kembali dan kamu punya untung. Gimana caranya? Saya tantang, ajak pikir. 1 juta mah kurang Ustaz. Itu sudah orang yang gak punya pikiran, gak punya otak. Tukang kerupuk aja bisa untung 1 juta itu banyak banget. Dia buat beli garam, diedarkan, akan laku. Abdurrahman bin Auf ketika ditantang, hei saudaraku, aku punya istri 2, aku punya kebun 2, kau boleh ambil kebunku separuh dan kau boleh ambil istriku salah satunya kalau kamu suka. Bayangin, kalau kamu suka saya ceraikan, setelah iddah selesai kamu nikahi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai saudaraku, tunjukkan di mana pasar. Kalau kita, enak banget dapat jande ente. Dasi kebun, enggak. No, tunjukkan saya pasar. Berpikir kreatif. Bahagia, senang dengan itu. 2 bulan kaya. Enggak pakai lama. Anak-anak kita bisa 1 juta nak. Tolong kembalikan ke ibu. Sudah 2 juta. Kamu beli 1 juta, mama 1 juta. Selanjutnya 1 juta buat kamu hidup. Demi Allah dia akan bisa. Tapi kalau ya udah nak nanti aja, nanti papa cariin kerjaan, akan nyusuk terus sama ibu. Saya keluar dari kampung lulus SMP. Pak, mak tolong doakan saya agar sukses. Agar kaya, bahagia, tetap ganteng sampai tua. Amin. Sampai tua begini ganteng banget. Ini asli gak pakai apa-apa. Gak diedit. Gak pakai flag, gak pakai apa namanya. Nah, asli ini. Kalau udah panas baru senang nih, semangat. Tapi udah jam 11:30, nggak apa-apa nih, Pak Ustadz MC. Baru enak, baru enak. Karena nyambung susah. Ibu gampang, bapaknya susah banget nyambungnya. Dari tadi nggak connect. Makanya maju dikit. Ternyata dekat dengan Ustadz itu ada rahmat khusus, makanya gampang nyambung. Jauh susah nyambung kayak musuhan. Ibu kenapa cepat nyambung? Karena antara aku dan kamu tidak jauh. Artinya dekat. Sedekat apa? Sedekat cintaku padamu. Yeah. Allah karim. Ingat, pikiran kita itu akan membimbing hidup. Ini serius. Maka katakan anak-anak, aku sukses. Anakku sukses. Mau perguruan tinggi negeri, jangan takut-takuti. Silakan anak-anakku pilih perguruan tinggi mana saja. Ayah Bunda Rinto dapat. Oh sana bimbingan tes, bimbingan belajar. Nanti kalau kamu nggak susah nggak masuk. Jangan ada kata negatif. Demi Allah, saya cuma minta doa, Pak, Bu, jangan khawatirkan saya. Ada Allah membimbing saya. Doakan saja. Ya Allah, masuk sampai ke Jakarta. Ada yang mau saya tempati. Saya kerja di rumah itu, saya nggak usah dibayar, sekolahkan saya di SMA. Saya sekolahnya ngambil sore, paginya kerja di rumah itu. Ngapain? Ya kerja di rumah, ngapain? Nyuci, masak, no problem. Lulus SMA, kamu kuliah ya, saya kuliah. Enggak, sekarang waktunya saya harus pergi dari rumah ini dan saya akan mandiri. Hidup atau mati di tangan Allah. Sudah dapat ridho orang tua yang saya ikuti, saya ke Ciputat, bimbingan tes, masuklah saya di IAIN. Begitu masuk gak bisa bayar, gak punya duit. Saya mengandalkan 2 ayat. Al-Baqarah ayat 45 dan Al-Baqarah 153. Itu aja. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu aja. Ya Allah. Hamba ada diterima di IAIN nih. Orang susah masuk, saya bisa masuk. Berarti saya engkau jadikan sarjana di IAIN ini. Tolong bayarin ya Allah. Hari itu tinggal sehari belum ada duit serupiah pun. Saya percaya Allah akan bayarin ya Allah. Bayarin, tolong bayarin ya Allah. Sama saya nggak bayar, nanti nggak ya kuliah. Tapi udah diterima. Masa bisa diterima nggak dibayar? Nggak jadi mahasiswa, rugi dong. Ngomong sama Allah gitu.
Aku pakai ayatmu ya Allah. Aku sholat, aku sabar, aku minta tolong pada orang. Ternyata aku nggak sanggup, hanya Engkau bisa menyanggup. Yang saya jumpai, aku berharap pada manusia. Mereka bilang apa? Aku yo bayar kuliah dewe kok. Mas, utangi tetangga saya, sekampung saya ada 3 mahasiswa di situ. Aku yang bayar, aku juga bayar sendiri mas. Mereka bayar sendiri juga. Akhirnya apa? Ya Allah, aku udah usaha minjem tapi nggak ada. Maka ya Allah, hanya Engkau sadaranku. Sholat berulang-ulang dan itu sholat terlengkap duha saya 12 rakaat itu hari itu. Belum selesai saya sholat. Tiba-tiba seorang wanita setengah bayang 40 tahunan menghampiri saya. Dek, dari tadi kok saya lihat adik sholat doa itu. Ada apa ya dek? Gini bu, saya kan hari ini harus bayar kuliah. Berapa? 140.000. 105-nya uang kuliah, sisanya itu untuk DKM, dana kesehatan mahasiswa dan untuk propesa. Pengenalan mahasiswa kampus gitu kan. Oh segitu dek. Alhamdulillah begitu dikeluarin dari tasnya. Uang 140 pas nggak kurang. Pas saya bilang, kenapa saya mintanya uang kuliah ya? Coba kalau saya minta kuliah, rumah, mobil gitu ya. Enggak kepikiran, pikiran saya adalah yang dibutuhkan saat itu. Maka hukum berlaku. Apa namanya? The law of attraction. Hukum tarik menarik. Yang kita tarik itulah kita dapat. Ya Allah, aku bayar kuliah. Dibayarin Allah. Allah datangin orang. Demi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu ngomong di jam 3. Ya Allah, anak hamba. Kuliahnya dapat jodoh. Orang baik. Yang kaya. Yang orangnya dermawan. Yang ahli masjid. Laki-lakinya subuh di masjid. Akan dapat. Tapi kalau jangan nikah sebelum kamu sukses. Akan terjadi. Suksesnya 40 tahun baru nikah. Cucunya ibu sudah mau. Cucuku. Pelan-pelan orang anaknya jalan nggak bilang pelan-pelan. Gak bisa lari. Kenapa gak bisa ngejar? Ada yang begitu bu? Ada? Di mana? Di sini nggak ada. Udah pindah. Dulunya orang sini. Gak usah ngomongin bu, biar aja. Itu sudah orang lain. Tapi ibu masih punya harapan. Allah lewat Rasulnya berfirman. Rasulullah bersabda, Ana inda dhoni abdi bi 1. Yang kedua, wa ana ma'hu idza dzakaroni. Yang ketiga, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Yang keempat, wa in dzakarani fi malain dzakartu fi man khairin minhum. 4 yang dibaca anak tadi. Ya. Perhatian baik-baik. Aku sesuai pikiran hambaku. Halo? Halo? Maka aku juga sepikiranku. Karena Allah sesuai dengan aku. Takdir itu aku pilih, bukan aku terserah Allah takdirku. Enggak. Takdirku kaya. Kamu harus belajar yang baik, jadi anak pinter, kreatif. Aku masih ikut, lalu kita mahasiswa. Selesai itu kau dikenal banyak orang, banyak perempuan yang mau sama kamu. Rektor pun melihat kamu. Dan kamu cari pekerjaan mudah. Kenapa? Kamu orang dikenal. Kamu orang pintar. Demi Allah itu terjadi. Kamu jadi orang hebat nak. Terjadi. Awas. Kamu kuliah bohongin mama ya. Jangan sampai uang kuliah dipakai. Ya bayarin. Awas kamu kalau gak bayarin. Bu. Katakan wakafa billahi syahida anakku. Mama percaya sama kamu. Ini bawa uang untuk bayar kuliah ya nak. Mama papa doain kamu tiap subuh. Sebelum subuh. Agar kamu sukses. Jadi orang jujur, orang baik. Kamu akan sukses. Akan dibayar. Tapi kalau ancaman isinya. Pikiran ibu ancaman. Akan terjadi anak ancaman. Rasulullah Anas bin Malik itu kan anak angkatnya. Begitu main bu, tolong belikan ini ya. Belikan sesuatu.
Di jalan ada anak-anak main, ikut main. Rasulullah kok lama banget, kemana dicari, ternyata dia main. Dan dia gak ganggu anak lagi main, biarkan dia sedang senang bersama teman-temannya. Enggak ditanya, kenapa kamu pulangnya lama, kenapa gak balik? Tidak, oh sedang senang dia, sedang bahagia bersama teman-temannya dia. Tidak diganggu. Termasuk cucunya waktu sholat Rasulullah sujud, nunggangin dia di atas pundaknya. Jadikan kuda-kudaan itu kakeknya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak dimarahin. Kok lama bang sujudnya? Kenapa sujud? Sahabat bertanya dalam hatinya. Kok gak bangun-bangun, ada apa ini? Ada yang ngintip sahabat kan. Oh cucunya lagi main-main. Begitu bangun ada yang nanya, ya Rasulullah kok sujud tadi lama? Cucuku sedang ada di atas punggungku. Dia biarkan dia main karena itu kebahagiaannya. Maka anak-anak jangan larang kalau dia sedang senang. Tapi arahkan kesenangan itu jadi Allah kesenangannya. Apa itu? Anakku, yuk sebelum maghrib ke masjid. Senangkan di sini. Dan Bapak DKM jangan marahin anak-anak yang lari-lari di masjid. Jangan marahin, jangan usir. Dan jangan katakan apapun kecuali kebaikan. Anak soleh. Nah kalau kamu ya berisik, kotor masjid. Please, masjid dibangun itu anak-anak main. Agar dia kenal tempat ibadahnya. Kenal dengan cintanya, cinta masjid. Kalau orang cinta masjid, demi Allah hari kiamat mendapat naungan. 7 golongan yang naungan Allah pada hari kiamat, salah satunya adalah orang yang hatinya ada masjid. Anak-anak cinta masjid. Dan ibu nyari calon suami untuk anak-anaknya. Pemuda yang subuhnya di masjid. Pasti jaminan anak baik. Tapi kalau subuhnya subuhnya sholatnya, sholat subuhnya, sholat duhanya pakai kunut. Amaknya bertanya sama Ustadz, kok anak saya pulang dari pesantren, kalau sholat duha kok pakai kunut ya? Itu ada di mana? Ternyata kata Ustadznya, itu anak ibu kesiangan. Bangun tidurnya jam 8, sholat subuh udah siang, disangkanya sholat duha kok pakai kunut. Karena ibu gak bangunin, gak ajak masjid. Sedangkan waktu di pesantren dia bangun, tapi di rumah gak dibiarkan, maka tidak terbawa kebiasaan di pesantrennya. Oke, saya lanjut. Aku sesuai pikiranku yang pertama. Sesuai perjuanganku, sesuai dengan girohku, sesuai dengan harapanku. Pikiran inilah cita-cita ke depan. Surga yang paling hebat, yaitu surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdausi Nuzula. Surah Al-Kahfi ayat 109. Ya Bu, di ujung ayat surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah. Siapa orang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, dia ingin bertemu dengan Allah, berarti itu kan pikirannya melayang sampai sejauh itu. Syaratnya cuma 2, fal ya'mal amal sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan jangan menyekutukan Allah dalam menyembah. Berarti iman dan amal itu saat ketemu dengan Allah. Ya, ternyata untuk bisa masuk surga membayangkan surganya seperti apa. Lalu apa syaratnya? Cuma 2, yaitu iman dan amal soleh. Ingat ya Bu ya. Yang kedua, ana inda doni abdi bi. 1. Yang kedua, wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah. Dan aku bersama dia ketika dia ingat aku. Ulang Ibu. Aku bersama dia ketika dia ingat aku. 2. Yang ketiga, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi.
Apabila hambaku ingat aku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku. Wis. Itu Allah ngomong, apabila dia ingat aku dalam dirinya, si hamba ingat Allah dalam dirinya. Maka Allah bilang, aku ingat dia dalam diriku. Allah membersamai dia. Maka tadi kasusnya apa? Bayar kuliah saya nggak punya duit serupiah pun bayar kuliah, harus bayar kuliah. 40, saya ingat Allah saja, udah ya Allah, terserah engkau dah. Mau kuliah mau enggak, terserah engkau deh. Bahasa kasarnya kan gitu. Bisa sholat, dan doa. Datang bantuan tanpa kita tahu dari mana arahnya. Yang ketiga, yang keempat. Ya. Nuzula itu dari sebelum itu, pokoknya ada. Innalladzina amanu wa sholihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. 100 berapa itu? 108 ya? Nah, ya udah 107. Maafkan, Bunda makasih. Ya. Makasih Bunda. I love you Billah. Mencintainya karena Allah. Semua saya cintai karena Allah, ya. Sampai akhir Bunda, sampai bertemu dengan Allah, ya. Oke. 107 sampai 110, ya. Oke, good. Makasih Bunda. Sampai mana tadi? 4. Wa in dakaroni fi malain dakartuhu fi malain khairi minhum. Kalau hambaku ingat aku dalam sendiri atau keramaian, maaf. Ingat aku dalam keramaian, ini ingat Allah. Enggak yang WA nama teman-temannya, enggak pikiran kemana-mana. Pokoknya ngaji ingat Allah. Waktu diterangkan begini juga Allah, oh ini Allah kirim orang ini menyampaikan banyak perkara untuk saya. Ingat Allah bukan karena aku yang menyampaikan, tapi Allah mengirim orang itu lewat Mas Rama, lewat Pak Haji. Wah, akhirnya apa? Oh berarti ini Allah izinkan saya untuk dapat hidayah. Apa? Ngerti dikit tentang pikiran. Maka Allah bilang, aku ingat kamu dalam keramaian yang lebih baik. Bahkan itu keramaian itu barengan para malaikat. Orang-orang yang Allah cintai dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah. Ternyata pikiran yang ingat Allah ini membawa dia. Nah ayat terakhir surah Al Imran tadi yang saya baca. 191 tadi. Baru satu saya bilang. Berdiri, duduk. Baru yang ketiga apa? Berbaring. Berarti yang berdiri kemudian duduk, berbaring itu semua keadaan Bu ya. Duduk juga dalam kendaraan bisa. Duduk, berbaring dalam kendaraan juga bisa. Artinya juga berbaring juga sakit di masa tua. Nah semua keadaan itu kata Allah apa? Wa yatafakkaruna fi khalqillahis samawati wal ardh. Sorry. Wa yatafakkaruna fi bener ya. Dan dia mengingat Allah, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak ada yang sia-sia. Semuanya manfaat, semuanya baik. Ingat, katakan apapun yang terjadi itu baik. Bilang baik ya. Apapun yang terjadi, senang, susah, diuji, dikasih kemudahan, sakit, ada kematian, semua baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Otaknya ngomong, ya Allah, enggak ada yang sia-sia yang terjadi, semua memberikan hikmah. Lalu doanya apa? Faqina adzabannar. Dengan itu ya Allah, jauhkan saya dari neraka. Itu doanya orang menggunakan akal pikirannya ketika dia berdiri, duduk, berbaring sambil mengingat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya adalah manfaat, semuanya baik. Rabbana ma khalaqta batila. Subhanaka faqina adzabannar. Kau Maha Suci Allah, jauhkan, bebaskan dari neraka. Ya Allah. Ini sebagai penutup, aku sesuai pikiranku. Katakan. Kayaku adalah pikiranku. Sehatku adalah pikiranku.
Hebatku pikiranku. Katakan sama saya sehat. Yang semangat, saya sehat, saya kuat, saya hebat, saya kaya, saya berkah, manfaat karena Allah. Itu akan terjadi. Tapi kalau ya malas nggak berangkat, yuk ngaji berangkat, yuk dapat berangkat, yuk makan sehat berangkat. Ingat Bapak Ibu, sebagai penutup surah Ali Imran ayat Al-A'raf ayat 31. Ya. Ibu makan saja, minum saja, jangan dilarang, ulangi lagi, dua-duanya saling melarang. Makan aja, cuma batasi. Kalau ke masjid pakai yang bagus. Ali Imran ayat 31. Al-A'raf 31. Ya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Perhatiin baik-baik ya. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk ke masjid. Dan makanlah kamu, minumlah kamu, dan jangan berlebihan. Allah tidak suka yang berlebihan. Artinya apa? Ke masjid pakaian yang bagus, menghormati diri sendiri dan Allah. Masjid milik Allah, rumah Allah. Lalu makannya, makan aja, minum aja. Yang penting jangan lebihan. Bayangin kalau asam urat itu ada. Sejak kecil anak pada asam urat kena makan bayam, makan hijau-hijau. Adanya kan setelah tua. Berarti ginjalnya kurang baik. Bukan karena makanannya. Sebagai penutup, ke masjid pakaian yang bagus. Duduk tempat yang bagus. Bersama orang-orang yang bagus. Niat yang bagus, makan yang bagus, minum yang bagus, makan yang bagus. Allah senang yang bagus. Kata Allah, Rasulullah bersabda maafnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Mulai dari pikirannya, ucapannya, perbuatannya, sampai pada doa dan tawakalnya. Salam cinta di asik.